Nisman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah mempertimbangkan memberlakukan PPN multitarif. PPN lebih murah, misalnya 8% untuk barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi banyak orang, dan tarif lebih mahal, misalnya 21% untuk barang-barang yang dikonsumsi kalangan menengah atas. Saat ini Indonesia memberlakukan satu tarif PPN yaitu 10%. Apa komentar Anda mengenai ilustrasi perubahan sistem pentarifan dari yang 10% menjadi 8-21% ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Kurang mendukung ide itu. Karena apa? Karena kita itu kan sudah punya sistem pajak progresif untuk pendapatannya, baik perusahaan maupun pribadi. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, lebih makmur, itu sudah dikenakan pajak yang lebih. Ya masa iya orang yang sudah capek-capek berkarya bisa lebih baik dari orang lain dihukum terus? Ya jadi sebaiknya jangan. Karena nanti ia akan pusing. Beli barang A, pajaknya sekian. Beli barang B, pajaknya sekian. Menurut saya itu tidak adil. Pemerintah harusnya memberantas betul-betul korupsi. Kalau korupsi bisa diberantas, Indonesia jadi negara yang kaya sekali. Jadi jangan berburu di kebun binatang. Orang yang udah kaya, perusahaan yang udah besar, itu aja yang terus dicari-cari terus bagaimana cara mengambil uangnya. Lama-lama orang malas kerja keras. Terima kasih. Sangat setuju sekali pendapatnya Pak Prabu tadi. Memang korupsi itu di Indonesia itu sudah urutan tertinggi di dunia ya, sehingga banyak uang negara itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat dan oknum-oknum itu, yang mana uang korupsi itu sebenarnya sudah bisa dipakai untuk kebutuhan negara. Bayangin sekali korupsi triliun-triliunan begitu, bagaimana Indonesia nggak kekurangan uang terus? Jadi pemerintah itu mestinya yang utama itu memberantas korupsi sesungguh hati. Itu hukumannya diperberat. Jangan sekarang 10-20 tahun mereka bisa kaya, nanti belum ada potongan remisi segala setiap 17 Agustus, setiap lebaran. Ya bagaimana bisa kapok? Belum lagi kalau dia ada duit, hidup di penjara dengan mewah. Jadi itu salah. Harus hukumannya seumur hidup, hukuman mati, dan dimiskinkan, uangnya disita. Nggak ada lagi denda-denda sekian. Semua uang disita, harta disita. Itu ke satu. Kedua, memang benar, petugas pajak kita itu males. Biasanya kalau yang sudah punya NPWP, orangnya itu aja yang diperes. Nggak kreatif. Mestinya cari mana pembayar wajib pajak lainnya yang baru. Indonesia berapa sih wajib pajaknya dari 270 juta orang? Berapa saya mau tahu tuh, coba. Kan itu masih sedikit sekali wajib pajaknya. Masih banyak orang yang di luar nyari uang nggak kena pajak itu. Itu tidak adil itu. Itu yang harus diutamakan, bukan ini ditambah, itu ditambah. Ini saya mah bilang sama itu pemerintah itu, pejabat negara itu, baik sipil maupun militer maupun polisi itu diperbaiki hasadnya, jadi nggak banyak pungli. Kalau nggak banyak pungli itu nanti kan masyarakat juga mestinya mendukung membayar pajak. Karena orang yang membayar pajak itu sangat banyak sebetulnya di Indonesia. Cuman yang dikejar-kejar yang rajin setor pajak tiap bulan, setiap tahun itu dikejar-kejar. Kalau yang dicari-cari kesalahannya. Tapi kalau yang nggak pernah setor dari zaman Belanda itu, orang-orang kaya yang dari zaman Belanda itu udah banyak. Tapi nggak, dia nyaman-nyaman aja hidup itu, nggak pernah dipanggil orang pajak. Beda sama kita ini nih, yang orangnya rajin membela negara, banyak setor uang tiap bulan, itu malah dikejar-kejar pukul. Jadi kita lama-lama juga enak juga. Terima kasih. Setuju sekali dengan ide ini. Jadi ada range pajak dari 8% sampai 21%. Tapi yang menjadi pertanyaan, mestinya pemerintah sudah menyiapkan kalau ada pengusaha yang nakal di dalam laporan pajaknya. Itu aja, makasih. Jadi lebih mempercepat pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Terima kasih. Ide itu cukup bagus, tapi buat kami UKM sebetulnya yang memberatkan itu bukan masalah tarifnya, masalah dendanya.
Karena kadang-kadang kami itu mengeluarkan faktur yang ada PPN kepada klien. Tetapi ternyata klien itu bayarnya mundur, terlambat. Sementara faktur PPN itu kan dia jalan, kalau terlambat kita kena denda gitu. Jadi di situ kadang-kadang kami melihat sebagai UKM pemerintah nggak fair. Ketika pembayaran kami itu terlambat, denda PPN itu tetap jalan gitu. Nah itu yang mohon coba direview bagaimana antisipasinya itu. Ya saya setuju sih tarif seperti itu, karena kalau bahan pokok ya sebaiknya bahan pangan itu kebutuhan setiap masyarakat itu membutuhkan dari kelas bawah itu harusnya bebas PPN. Yang untuk yang premier yang nggak terlalu perlu ya boleh. Kalau yang semakin menengah ke atas itu semakin tinggi itu betul saya setuju supaya berbagilah memberi kompensasi dari yang atas ke bawah. Ya itu aja sih. Jadi ini kalau melihat range itu ada unsur keadilan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi kepada masyarakat tarif-tarif itu, karena bisa aja pengusaha itu akan nakal memberikan tarif pajak yang lebih besar karena masyarakat nggak tahu. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga celah itu digunakan oleh pengusaha yang nakal untuk melaporkan pajaknya tidak sesuai. Misalkan dia jual yang retail 8% hanya 10, dia laporkan 15. Itu aja, terima kasih. Apapun stimulus yang diberikan oleh pemerintah, rakyat itu selalu mengikuti saja. Kembali lagi sumber daya manusianya, di pajaknya, di wajib pajaknya. Banyak bergerilya ini tikus-tikus kalau stimulus berubah-ubah terus. Jadi intinya kembali lagi manusianya, tindak pegang tegas dengan peraturan selalu berubah ini hukum, apakah kita harus tegas juga. Ya, ini PPN ini 10% aja udah berat ya. Apalagi nanti kalau dinaikkan ya. Jadi kan kalau kita bergerak di bidang yang kena bukan barang pokok lalu dinaikkan lagi PPN-nya, itu berat banget ya di tengah daya beli yang lesu. Lalu UMR naik, biaya semua naik, PPN naik, ya kan? Bagaimana kita mau bertahan gini kan? Nah, kalau misalnya emang pemerintah kurang duitnya, ya jangan bombastis. Jadi kayak misalnya tunda aja rencana pindah ibu kota, ya kan? Pasti itu, ya jangan kayak begini membunuh rakyatnya pelan-pelan. Ya, terima kasih. Ini harus dipertanyakan ini sudah sangat tidak benar ya. Maksudnya apa? Peras rakyat terus tuh untuk apa? Pemimpin kita harus tanya ke pemimpin kita itu tujuannya apa, peras rakyat atau mau bangun istana baru, Pak? Terima kasih. Komentarnya itu agak susah karena itu yang saya sih oke-oke aja, tapi kan harus jelas dulu dong. Yang dikonsumsi pokok kita udah jelas lah ya, misalnya ya pokok itu banyak sekali lah lain. Cuma yang menengah ke atas ini apa makannya? Apa beton ya kan? Kita apa gitu loh. Jadi batasnya itu di mana makanan menengah ke atas dan makanan yang dikonsumsi pokok itu agak bias tuh diterangin dulu baru kita bisa enak. Jadi seharusnya ini kalau pemerintah tidak, yang namanya kebutuhan pokok itu sebaiknya tidak dikenakan PPN. Apa itu kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. Wajib. Karena itu kebutuhan premier. Tapi itu dikenain. Lalu yang mau dikenain 20% itu apa gitu loh. Nah, jadi pemerintah kalau lihat itu paling besar produk memang kan premier ini udah dikenakan 10%. Lalu dia mau turunin. Yang di atas, yang marketnya lebih kecil, dia mau naikin. Jadi logikanya nggak masuk ini. Kita juga bingung. Jadi yang dimaksud pokok itu apa? Dan selama ini udah kena. Dan paling besar mungkin setoran PPN-nya. Nah sekarang udah turunin katanya kurang. Ini semuanya nih. Udah bingung aja gitu. Menurut Saya sangat setuju Pak, kalau untuk PPN yang barang dalam negeri, barang lokal itu
sebaiknya PPN-nya rendah, misalnya 8%. Tapi barang import, barang luar negeri, itu PPN-nya dinaikkan 21%, nggak masalah. Demikian, terima kasih. Begini, menurut saya itu ya kebijakan yang bagus ya, misalkan lebih tinggi barang impor pajaknya ketimbang barang produk lokal. Ini untuk bisa berguna kemungkinan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan dari industri lokal sehingga bisa bersaing dengan produk luar. Dan harganya itu kan bisa lebih murah ya nantinya barang-barang lokal. Saya pikir itu bagus juga. Terima kasih. Menurut saya sih ini ya, turunnya kurang besar tapi naiknya gede gitu loh. Kalau bisa 4% turunnya yang ininya, yang menengah ke bawah. Karena turun hanya 2% tapi naik dari 10-11% nggak imbang. Terus bagaimana kategorikan itu nanti itu? Makanan mana itu yang dikonsumsi orang menengah ke atas sama ke bawah? Jangan-jangan restoran ya, ini bisa sepi ini. Makasih. Kalau bisa untuk barang-barang import yang udah bisa dibikin di dalam negeri juga sebaiknya dikenain PPN yang tinggi, karena banyak pengusaha dalam negeri kasihan kalau bersaing sama barang import ya. Terus yang kedua juga untuk mobil, seperti mobil atau apa gitu kan, itu kan mewah ya, sama tema untuk konsumsi ya, kecuali properti dah, banyak di Indonesia belum punya properti, kasihan itu sih. Kalau untuk mobil juga sebaiknya juga PPN-nya juga agak besar gitu Pak, jangan kasih 0%. Itu kan yang bisa beli mobil kan pasti orang kaya ya. Kalau pajak itu harus ada keadilan, memang sebaiknya yang mampu harus dikenain yang lebih besar pajaknya. Terus yang satu lagi saya mohon tuh, subsidi 3 kilo tuh LPG itu kan banyak yang salah gunakan tuh, dioplos, sebaiknya dihapus, diganti dengan apa, uang atau apa gitu buat jam miskin, itu aja. Saya sebagai warga negara biasa, saya tidak ahli dalam masalah fiskal, tetapi saya ingin mengemukakan pendapat bahwa pemerintah kalau ingin menjaring pemasukan lebih banyak, artinya kan jumlah partisipannya mesti dibuat lebih banyak. Mendingan dibuat tarif yang membuat Indonesia ini lebih kompetitif bagi warga negaranya. Kalau sekarang kita menggenjot pajak, artinya tingkat partisipan yang terlibat itu apakah makin banyak dan efektif? Karena kalau barang kita menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan negara lain, apalagi produk impor, itu akan mendorong orang belanja di luar negeri dengan segala cara dan kecanggihannya masing-masing. Tetapi kalau dibuat satu tarif yang memang bisa menjaring partisipan lebih banyak, apakah tidak lebih baik? Demikian pendapat saya. Kalau menurut saya ini udah menggambarkan pemerintah ini udah kalang kabut ya, mau mendapatkan apa namanya tambahan pendapatan negara gitu loh. Hal-hal seperti ini sepertinya yang sudah sekian lama PPN ini anteng di angka 10% mau diutak-utik gitu loh. Jadi tapi sedangkan kemarin PPN BM itu kemarin sempat dinolkan dan lain-lain, itu tergantung lobby dari instansi. Jadi kalau menurut saya ini tidak tepat ya kalau saya bilang ya, karena lebih baik berpikir yang tenang gitu ya, cari sumber pendapatan negara yang lain yang kira-kira lebih tidak membuat gejolak gitu. Makasih. Menurut saya opini ini baik ya, berarti memang sekarang pemerintah terutama Menteri Keuangan itu akan bertindak lebih adil. Sebab kalau untuk produk barang menengah ke atas dan tergolong mewah itu bagi mereka yang punya uang kan tidak ada masalah itu. Sedangkan meskipun sebenarnya untuk barang-barang konsumsi yang untuk masyarakat ke bawah 8% pun dirasa berat sebab memang mereka nggak ada kemampuan finansial ya. Itu bagus sekali menurut saya ide itu. Harus dikasih tahu pemimpin pemerintahan kita nih, itu rakyat cari duit itu jangan ke rakyat aja. Cari duit tuh ya harusnya ke pejabat. Wah, apalagi yang koruptor itu makin banyak gitu. Terus ini enggak, kalau sistem PPN dibikin sampai 21%, itu kesannya rakyat udah nggak bisa beli barang mewah. Ini kebablasan pemerintah ya, nanti pusing sendiri ya, kayak premium kan. Kayak premium mau
tentukan harga yang murah bagi golongan ini, yang mahal bagi golongan ini, akhirnya dihilangkan. Nah, sekarang masalah PPN. Nah, PPN itu sekarang begini, kayak panci tukang mie tek-tek sama panci presto yang harganya jutaan. Nah, itu batas kemewahannya mau berapa gitu. Kan jadi pusing sendiri nanti tentuin. Ya kan, yang ini mewah, yang ini bukan mewah. Kan batas mewah itu bukan karena tas mewah, mobil mewah. Barang itu kan harganya bisa dari sangat murah jadi sangat mahal. Ya, contohnya misalnya mobil. Ya kan, Calya, LCGC, sama Alphard. Nah, sama-sama mobil. Nah, mau bilang mewahnya, batas mewahnya berapa? Jadi tiap barang itu nanti ada batas. Sekian jadi mewah, sekian jadi nggak mewah. Ya, pusing sendiri, mabok sendiri, kan bodoh sendiri gitu kan. Jadi nggak ada lah kayak begitulah. Penentuan batas kemewahan itu absurd. Jadi nggak jelas itu. Ya, jadi mau menentukan ini mewah sama nggak mewah itu bagaimana? Lalu barang ini mewah, barang itu nggak mewah, bagaimana cara nentuin? Yang kayak tadi paku beton, nah sama paku payung. Nah, mau yang mana mewah, mau yang mana nggak mewah? Ayo, bingung kan? Nah, makanya kan bodoh kan kayak begitu. Ya, terima kasih. Ya, membingungkan ya, karena kemarin pemerintah kasih BLT, karena kan daya beli turun, sekarang dinaikkan. Kalau bicara mengenai PPN kan hampir semua masyarakat bawah kena. Kita bicara beli air minum kemasan aja kena, beli Indomie atau apapun juga PPN semua kena. Jadi balik lagi menghajar ke kebijakan yang awalnya, menurut saya nggak jelas ya. Terima kasih. Saya kira kita ini memang aneka ragam ya berpendapatnya. Saya kira ini baik. Sekarang begini ya, kita harus lihat dari sisi lain. Vaksin itu gratis kan? Yang bayarin siapa? Nah, tol jadi semua kan? Duitnya dari mana? Ya pajak ya, itu konsekuensi lah. Kan ada pepatah, selagi masih hidup ya itu pasti dipajakin. Negara mana juga begitu. Jadi ini juga cukup fair lah. Saya kira Bu SMI ini cukup jeli ya, memilah-milah. Mau gak mau itu kebijakan sekarang. Saya kira semua negara juga begitu ya. Jadi jangan inilah banyak berkeluh kesah, jalanin aja. Makasih. Ya, saya mau nambahkan. Jadi sebenarnya kan kita tahu semua pemerintah sudah kasih vaksin digratiskan dan lain. Ini lucu jadinya. Ini sebenarnya banyak orang yang mau rela membayar untuk vaksin tapi tidak bisa, gitu loh. Yang terjadi di lapangan apa? Jadi banyak yang penggelapan vaksin gitu. Sama juga bocor sana sini. Yang kita mau bayar tapi tidak bisa. Dalam hal ini kayak ini mau dipungut untuk hal-hal PPN ini yang untuk yang kalangan mampu dan lain-lain gitu. Barangkali PPN tetaplah PPN 10% misalnya. Ada namanya PPN DM gitu. Pakai aja pajak PPN DM gitu. Sebagai jangan PPN-nya tetap 10, PPN DM-nya atau istilah lain misalnya pajak COVID, pajak bela bangsa atau apalah gitu. Khusus buat mereka yang lebih mampu katanya begitu. Makasih. Baik, terima kasih. Mitra bisnis, kami sudahi dulu ya sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.